Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Villa sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ikhwan dalam acara Ngobrol Bermanfaat. Nah teman-teman sekalian, seperti di episode sebelumnya, Dr. Asep sudah berjanji kepada kita semua untuk melanjutkan nih dok, pembahasan episode sebelumnya terkait dengan diabetes di usia muda nih dok. Iya. Nah, untuk episode kali ini kita masih ditemani oleh Dr. Asep. Teman-teman sekalian, bersama juga dengan saya masih akan membahas terkait dengan diabetes usia muda. Nah di episode sebelumnya kan kita udah bahas nih dok, ada 3 hal dok ya, yang harus dilakukan untuk menekan angka diabetes sampai 50% tadi. Iya, sampai 51%. 51%. Nah kira-kira dok, agar bisa lebih maksimal lagi, apakah ada hal lain yang harus dilakukan nih dok? Oke, masih ingat sahabat Villa semua? Ada 3 hal yang bisa mengurangi investasi penyakit. Ya, dikurangi kan? Betul. Iya, nggak ditambah kan? Nggak. Oke, jadi kalau investasi saham, bunganya naik, Bertambah. ya. Hari Senin harga naik. Ya. Kalau investasi penyakit, nanti naiknya pas usia 40-50. Nah, saya kasih clue-nya nih. Jadi permasalahan diabetes di dunia ini akan terus meningkat, sahabat-sahabat semua. Nah, ketika diabetes itu nanti terjadi pada masa yang akan datang, pada masa senior, saya tidak menyebut tua, misalnya umur 40, 50, 60 ya, saya masih 20-an, sama kita? Sama. Oke, masih 20-an. Jadi ketika kita menginginkan, saya masih 20-an. Siap. Jadi ketika kita menginginkan masa depan kita itu tanpa diabetes, maka investasinya harus sekarang. Ketika kita ingin menuai buah misalnya durian 20 tahun ke depan, maka nanamnya harus sekarang. Betul. Bisa nggak sekarang menikmatinya? Beli. Bisa beli, ya. Oke. Nah, sahabat-sahabat semua, penyakit diabetes itu makin meningkat usia, ternyata angka kejadiannya makin tinggi, ya, makin tinggi. Jadi, boleh dikatakan bahwa dalam sebuah negara bisa nyampe ke angka 8,8% angka diabetesnya. Waduh. Ya, jangan sampai Sobat Villa di sini menjadi salah satu bagian. Makanya dikasih tahu. Betul. Pada hari ini. Betul, Oke? Dok. Betul. Ya, kemarin ada 3 tuh rumusnya ya. Apa aja coba? 1. Pertama adalah Memotong diskon gula. penggunaan gula. Gula, Ya. 50%. Ya, 50%. Oke? Betul. Bukan diskon di distro. Ya. Oke, bukan juga ngafe. Siap. Oke, yang kedua, Fast food. fast food itu dikurangi. Diskon 50%. 50% juga. Ya, bukan di tit, bukan juga tit, bukan tit kayak gitu ya. Jadi, yang ketiga, Yang ketiga, kualitas tidur. Jadi jangan sekali-kali karena ingin menemani orang abang-abang ronda kita chatting sampai jam 2 subuh atau suster-suster di IGD chatting. Jangan ya. Jangan ganggu mereka. Jadi kualitas tidur. Nah, kiat apa lagi yang bisa dilakukan sejak usia muda? Nah, yang tadi kan yang tidak boleh. Nah, sekarang yang dianjurkan. Oh, yang harus Ya, dilakukan. yang harus dilakukan, Kang Wahid. Wahid Hasim? Wahid Ikhwan. Wahid Ikhwan. Oke, bukan Ahmad. Kalau Ahmad pakai Kayak hijab. hijab. Ini. Oke, ini pakai cambang ya. Wahid Ikhwan from Arabia. Oi. Jadi tadi yang dilarang, sekarang yang dianjurkan, sobat semua. Ya, apa yang dianjurkan? Tadi kita ketahui bahwa ada yang disebut dengan radikal bebas. Ya, betul. Ibaratnya preman, kemana-mana dia membuat onar, kemana-mana dia bikin kerusakan, kemana-mana dia bikin ulah. Bukan gangster. Gangster suka gitu nggak? Kadang-kadang. Klub mana? Waduh, sebut Anggota bahaya ntar saya deh. Atau sesepuh? Ya, senior lah. Oh, senior. Mantan. Ya, oke. Jadi kemana-mana bikin ulah. Dan itu radikal bebas itu jarang diketahui keberadaannya. Kenapa? Tidak menimbulkan demam, tidak menimbulkan nyeri, tidak menimbulkan sakit, tidak membuat pusing. Oh gitu? Enggak. Beda dengan penyakit bakteri. Ya. Kalau makanan ada bakteri banyak, diare jelas. Mules gitu ya. Iya, mules. Kalau misalnya ada penyakit tipes, jelas kemasukan, kemudian panas. Demam berdarah, puguh. Ada demamnya, ada darahnya. Oke? Kemudian ada penyakit-penyakit lain, penyakit misalnya asam urat, puguh, nyeri di kaki. Iya, betul. Kalau misalnya ini penyakit yang terkait antioksidan, terkait radikal bebas, ya, ini tidak ada gejala-gejala yang nyata pada saat itu. Jadi radikal bebas itu
ketika ada dalam tubuh manusia, itu hampir tidak ada gejala. Tapi gejalanya ditunda, dikumulatifkan. Dikumulatif. Ibarat saldo rekening gitu ya. Kalau teman-teman nggak ambil, apakah misal di tap, apakah misal di titit, apa misal di titit, kayak gitu ya. Kita nggak diambil-ambil kan saldonya banyak. Nah, saldo tabungan dari radikal bebas itu juga baru kerasa mungkin 20-30 tahun kemudian. Oh gitu ya. Kerasanya apa? Penyakit jantung. Kerasanya apa? Penyakit stroke. Kerasanya apa? Penyakit diabetes. Kerasanya apa? Penyakit ginjal. Mau? Tidak, Dok. Enggak. Milih-milih lah, boleh lah. Waduh, jangan, Dok. Milih, mau ginjal, jantung, mau apa? Janganlah. Bebas. CS. Oh, enggak. Enggak mau kan? Oh, nah, makanya ketika usia muda inilah kita masa berinvestasi untuk sehat kita di akan datang. Bagaimana caranya? Ini tips yang keempat. Betul. Tips yang keempat adalah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan. Nah, apa aja tuh, Dok? Iya, Dok, kalau teorinya gampang, makan yang banyak antioksidan, mana dong buktinya? Iya. Jadi, apakah mahal atau murah? Sahabat-sahabat semua, makanan yang mengandung antioksidan tinggi ternyata itu tidak mahal, tidak jauh, dan tidak sulit. Antioksidan pertama yang banyak mengandung likopen adalah jambu batu. Jambu batu. Jambu batu, bukan jambu aja, bukan batu aja. Siap. Tapi jambu batu. Jambu batu. Ya, disatuin. Oke? Ya. Jadi jambu batu di sini sahabat-sahabat semua. Jambu batu itu mengandung likopen yang sangat tinggi. Kadarnya kurang lebih per 100 gram itu sekitar 4 mg. Yang kedua adalah tomat. Tomatos. Tomat. Tomat ya? Jadi tomat itu murah mahal? Murah, Dok. Murah ya? Tergantung pada musim juga ya? Betul. Ya. Yang ketiga adalah semangka. Semangka. Murah mahal? Murah, Dok. Murah juga. Yang keempat adalah wortel. Wortel. Murah mahal? Murah. Yang mahal apa? Yang mahal adalah kesungguhan dan istiqomahnya. Betul. Gitu. Dok, alasannya itu saya nggak suka tomat, saya nggak suka wortel. Kalau diabetes suka nggak? Suka yang manis-manis nggak? Nah, gitu. mungkin investasinya itu yang akan diambil dia. Milih kan pilihan. Benar. Ya, Dok, kalau nggak makan fast food sehari itu kayaknya gimana begitu ya? Ada juga yang kayak gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, sobat-sobat villa, perbanyak makanan yang mengandung antioksidan. Di antaranya yang mengandung likopen. Likopen itu banyak terkandung di jambu batu, terkandung di tomat, di semangka dan di wortel. Keren, bagus. Siap. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa likopen itu ternyata mudah dan murah dan bisa didapat di mana-mana, ya, betul. Seharusnya ini nggak sulit bagi kita, bro, sis. Seharusnya kan gampang. Ya, gimana Dok patokannya? Pokoknya gini aja lah. Kalau nanti beli jus, ambil jus tomat dan jus wortel. Tapi ingat, nggak pakai gula. Kalau pakai gula, gulanya gula stevia misalnya ya, yang tidak mengandung glukosa. Oke ya? Itu gula stevia tuh terbuat dari apa, Dok? Terbuat dari tumbuhan seperti rumput-rumputnya yang disebut stevia. Bukan Stefani. Iya, siap. Bukan, ya. Bukan juga Stefan. Tapi stevia, oke? Biasanya kan dari tebu, Dok. Ya, itu mengandung... yang mengandung glukosa banyak. Oh, gitu. Tidak semua yang manis itu kadar gulanya tinggi. Gitu. Ya. Buktinya? Manis nggak? Saya manis nggak? Manis, Dok. Manis. Gula saya normal kan? Iya. Siap. Tidak semua yang manis gulanya itu tinggi. Gitu. Masya Allah. Luar biasa sekali teman-teman sekalian pembahasan kita bersama Dr. Asep ini terkait dengan menanggulangi atau mengatasi diabetes sejak muda, Dok ya. Ya. Karena diabetes itu tidak selalu dirasakan saat itu juga. Ya, tapi investasi gitu, Dok ya. Iya, investasi. Kebanyakan dirasakan di masa tua. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang sudah nonton video ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, tekan tombol like. Bagi yang belum langganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Dr. Asep. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.